saling mengenal, kemudian saling berkomunikasi, sehingga kemudian terjadilah tindakan-tindakan perbuatan cabul dan pelecehan seksual. Namun demikian, dalam kasus ini korban ini adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Jangan lupa subscribe YouTube channel Toba TV dan pastikan menyalakan lonceng notifikasinya. Sada anak boru ditoruni umur gabe korban haja haton ni pangalakup ni 10 halak bawa di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Naung ngeri na dope 7 halak parlakui tong do itoruni umur. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ronald Sipayung mandokon sian hatorangan nai jalo penyidik dohot aka pangalakup hajadian ima di April nasalpu. Parjolona korban dohot dongan na MRH natong gabe parlaku mangulahon marbogas daging jala direkam sian hapena. Rekamanon gabe beredar masa petu parlaku na asing las gabe ima ibahen ancaman tu korban asa olo mangulahon marbogas daging. Molo korban dang mangoloi ahana pinangido ni halaki, video na direkami ikon isebarhon. Mabiar video disebarhon gabe olo masih korban diari dohot tiki na pijil. Jala si korban dohot si parlaku sada kelurahan do jala marsi terdaan. Korban nama inisial CS 16 tahun marsi kola dope di bangku SMA. Kasus on terbongkar dung oma ni korban tersonggot mengidah video na di HP ni boruna adong chattingan ni parlaku lao mangarahon marbogas daging. Dungi oma ni korban mangalaporhon kasus mangalakup na dialami borunai. Aka parlaku ngaditakup dohot itetapon sebagai tersangka oleh Polres Tapanuli Utara. Parlakui ima DH 10 tahun, APDH 20 tahun, BAS 20 tahun, RDAM 17 tahun, LMS 15 tahun, EGFTN 16 tahun, MRH 16 tahun, ASA 17 tahun, JS 16 tahun, dohot JH 17 tahun. Jadi saya jelaskan kronologis bahwa di tanggal 4 Juni tahun 2022 orang tua si korban membuat laporan ke Polres Tapanuli Utara di mana melaporkan tentang anaknya seorang remaja putri menjadi korban pelecehan dan pencabulan. Anak ini merupakan anak yang masih duduk di kelas 2 SMA. Kemudian dari hasil pelaporan tersebut kita dari Polres Tapanuli Utara melakukan tindakan-tindakan berupa penyelidikan, sehingga kemudian pada keesokan harinya kita di hari yang sama kita juga telah mengamankan 10 orang pelaku. Di mana dari 10 orang pelaku ini 3 orang merupakan pelaku yang sudah dewasa, sementara 7 orang merupakan pelaku yang masih di bawah umur. Sehingga dalam proses penanganan dan penyidikan perkara ini kita lakukan proses sesuai dengan peraturan terhadap pelaku yang dilakukan oleh anak, sementara yang untuk pelaku yang sudah dewasa kita melakukan proses hukum seperti umumnya. Ya, jadi modus yang kita dapatkan dari hasil keterangan korban dan para pelaku, antara korban dan pelaku ini merupakan pertemanan, saling mengenal, kemudian saling berkomunikasi, sehingga kemudian terjadilah tindakan-tindakan perbuatan cabul dan pelecehan seksual. Namun demikian, dalam kasus ini korban ini adalah seorang anak yang masih di bawah umur, sehingga dengan kasus ini meskipun dalam prosesnya mungkin ada indikasi-indikasi yang mungkin karena hubungan pertemanan, tetapi tetap kita proses dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana korban ini menjadi korban pelecehan seksual. Kemudian untuk ke-10 tersangka kita lakukan penerapan pasal, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 82, di mana bunyi pasal tersebut adalah perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Besar kali ini.